kami dari kelompok 6 4 UPBA. Saya Marina Finda Setia. Saya Nika Sutikari Jami. Saya Marcelina Mariani Inadoken. Dan saya Petrus Sudanahu. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2013. Oh my God! Wow! Tidak perlu lagi berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Ayo! Oke, baik teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dulu dari materi kami. Teman-teman, transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peran vital dalam menunjang mobilitas manusia dan perekonomian nasional. Seiring dengan perkembangan industri penerbangan yang pesat, kebutuhan akan sistem keamanan yang andal dan komprehensif semakin mendesak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang pengaturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2013. Nah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional diterbitkan sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memenuhi standar keamanan. Nah, penerbangan internasional ini telah ditetapkan oleh ICAO. Peraturan ini mencakup seluruh aspek keamanan penerbangan, mulai dari pengamanan bandara udara, pengamanan angkutan udara, hingga penanganan keadaan darurat keamanan. Oke teman-teman, yang pertama ada daerah keamanan bandar udara. Peraturan ini membagi zona keamanan bandar udara menjadi beberapa tingkatan, yaitu daerah publik, daerah keamanan terbatas, dan daerah steril. Setiap daerah memiliki standar keamanan yang berbeda-beda dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki izin sesuai ketentuan. Yang kedua ada program keamanan bandar udara. Setiap unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara wajib menyusun program keamanan bandar udara. Program ini mencakup pengaturan tentang pengendalian jalan masuk, pemeriksaan keamanan, penanganan penumpang dan barang, serta koordinasi dengan instansi keamanan terkait. Yang ketiga ada program keamanan angkutan udara. Setiap badan usaha angkutan udara wajib menyusun program keamanan angkutan udara yang memuat prosedur keamanan penumpang, bagasi, kargo, serta aircraft security search. Program ini harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan diperbarui secara berkala. Yang keempat ada pemeriksaan keamanan penumpang. Peraturan ini mengatur secara rinci tata cara pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, termasuk penumpang transfer, penumpang khusus berdasarkan kondisi kesehatan atau fisik, dan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan. Badan usaha angkutan udara dapat menolak mengangkut penumpang yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Yang kelima ada keadaan darurat keamanan. Peraturan ini mengatur mekanisme penanganan keadaan darurat keamanan dengan membagi tingkat kondisi menjadi kondisi normal, kondisi rawan, dan kondisi gawat. Pada kondisi gawat tingkat nasional, TNI berperan dalam penanganan keadaan darurat. Sementara itu, pada tingkat bandar udara dibentuk Komite Keamanan Bandar Udara untuk mengkoordinasikan penanganan insiden keamanan. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai latar belakang penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2013. Penerbitan peraturan ini didasarkan pada 4 hal. Yang pertama, amanat dasar hukum nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang mengamanatkan perlunya pengaturan khusus mengenai keamanan penerbangan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi udara. Dengan menggantikan aturan lama, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan standar terkini. Yang kedua, tentang kewajiban mengikuti standar internasional. Indonesia adalah pihak yang terkait dengan Konvensi Chicago tahun 1944 dan wajib menerapkan standar serta rekomendasi dari ICAO, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, khususnya Aneks Nomor 17 yang mengatur khusus tentang keamanan penerbangan. Tujuannya agar dapat mengatur keamanan Indonesia setara dengan negara lain sehingga diakui dunia internasional dan tidak menjadi hambatan dalam perhubungan penerbangan antar negara.
Yang ketiga, mengenai kebutuhan perlindungan dari ancaman dan tindakan melawan hukum. Penerbangan merupakan sarana transportasi yang sangat strategis dan berisiko tinggi terhadap gangguan ancaman serta tindakan berbahaya seperti pembajakan, perusakan, serta penyelundupan atau terorisme. Maka dapat diperlukan aturan yang lengkap, terpadu, dan jelas untuk mengatur semua aspek keamanan, mulai dari bandara, pesawat penumpang, barang hingga personel yang terlibat agar risiko bahaya dapat dicegah dan dapat dikendalikan. Baik, yang keempat tentang menyusun pedoman dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Sebelumnya belum ada satu program nasional yang menyeluruh sehingga pelaksanaan keamanan berbeda-beda di setiap tempat. Peraturan ini dibuat untuk menyusun pedoman seragam, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dari pemerintah, pengelola bandara, maskapai, petugas keamanan, instansi terkait serta mengatur prosedur fasilitas dan standar kompetensi agar pelaksanaannya berjalan teratur, efektif, dan efisiensi di seluruh wilayah Indonesia. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang berikut, yaitu implementasi program keamanan penerbangan nasional yang ada di Indonesia. Nah, dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan bahwa program keamanan penerbangan nasional merupakan pedoman utama untuk melindungi penumpang awak kapal personel darat. Nah, poin yang pertama kita langsung masuk saja, yaitu penyusunan dokumen program. Nah, langkah ini melibatkan pembuatan regulasi, standar perusahaan operasional, dan kebijakan keamanan yang diselaraskan dengan peraturan internasional. Nah, bagian yang kedua, itu pengelolaan zona dan juga akses. Implementasi ini fokus pada sterilisasi bandara melalui pembagian area menjadi sisi udara dan juga sisi darat. Pengendalian akses ketat ini ke area terbatas melalui sistem tanda pengenal dan pemeriksaan berlapis untuk memastikan hanya personal berwenang yang dapat masuk. Yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan pengamanan. Ini merupakan garda terdepan keamanan yang meliputi screening, itu pemeriksaan penumpang, bagasi, kabin. Lalu juga ada pengamanan pesawat, pelaksanaan patroli dan pengamanan pesawat selama di bandara. Lalu yang keempat, yaitu penyediaan fasilitas peralatan dan juga SDM. Keamanan membutuhkan dukungan fisik dan juga intelektual. Peralatan, pengadaan dan pemeliharaan teknologi canggih seperti X-ray, walkthrough, dan juga membutuhkan SDM, rekrutmen atau pelatihan berkelanjutan bagi personal keamanan penerbangan. Lalu yang kelima, itu ada penanganan tingkat keadaan. Sistem keamanan harus dapat adaptif terhadap ancaman dan menerapkan 3 tingkatan level sesuai kondisi, yaitu kondisi normal, ancaman meningkat, dan juga kondisi darurat dan ancaman nyata. Setiap level memiliki protokol tindakan yang berbeda, mulai dari peningkatan intensitas hingga keterlibatan bantuan keamanan dan instansi terkait. Dan keenam, pengawasan, evaluasi, dan pencapaian. Ini meliputi audit, inspeksi, juga uji penetrasi, yaitu simulasi untuk mengukur sejauh mana kelemahan sistem keamanan. Yaitu yang ketiga juga ada monitoring, evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan. Oke, baik, itu saja materi yang bisa saya bagikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tantangan implementasi program keamanan penerbangan nasional di Indonesia. Meskipun Peraturan Menteri 31 tahun 2013 telah memberikan kerangka regulasi yang komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, terdapat disparitas kapasitas antar bandara kecil dan besar di kota metropolitan dan bandara kecil di daerah terpencil. Nah, keterbatasan peralatan pemeriksaan keamanan dan sumber daya manusia yang terlatih di bandara kecil seringkali menjadi kendala dalam penerapan standar keamanan yang setara. Nah, yang kedua, perkembangan teknologi dan metode ancaman keamanan yang terus berevolusi membutuhkan adaptasi yang cepat dari para pemangku kepentingan. Ancaman keamanan penerbangan tidak hanya berupa tindakan terorisme konvensional, tetapi juga mencakup ancaman siber terhadap sistem navigasi dan manajemen penerbangan. Hal ini membutuhkan pembaruan regulasi yang berkelanjutan agar tetap relevan dengan dinamika dan ancaman yang ada. Terima kasih.
The end.